Ya, ini Kristen, Bang. Saya ingin mengajak Anda untuk ganti Tuhan nih. Bagaimana? Apakah Anda berminat mengganti Tuhan Anda yang tadinya Muhammad menjadi Yesus? Bagaimana? Ya, Muhammad itu bukan Tuhan, Bang. Oke, baik. Kalau Anda maksud Tuhan di situ sudah Anda tujukan kepada sosok tertentu, mungkin maksud Anda itu benar. Tapi di sini Anda tidak mengerti maksudnya ganti Tuhan itu bagaimana. Gini, Bang. Saya tidak bilang bahwa Muhammad itu adalah Tuhan dalam pengertian Tuhan itu adalah sosok tertentu, bukan. Tuhan bahasa Arabnya apa, Bang? Tuhan itu Rob, bisa. Rob. Nah, itu kalau secara kaidah bahasa, Muhammad itu Rob kalian loh, gimana? Ya, tapi Rob dalam pengertian bukan yang menciptakan. Iya memang bukan menciptakan, siapa bilang Muhammad menciptakan? Boro-boro menciptakan. Muhammad itu bukan pencipta. Gitu loh. Sama seperti misalnya gini, setan, hawa nafsu itu bukan pencipta, tapi ada orang yang mentuhankannya, betul? Siapa yang mentuhankan, Bang? Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Kalau mempertuhankan, apa saja bisa dipertuhankan, hawa nafsu. Iya, waktu. makanya saya bilang berarti ada yang Tuhannya itu adalah hawa nafsu, ada yang Tuhannya itu setan, betul? Ada yang Tuhannya itu berhala, betul? Tergantung kepercayaan orangnya. Iya, berarti orang yang pelan-pelan, Bang, jangan. Orang yang menuhankan hawa nafsu, Tuhannya dia siapa? Kalau yang mempertuhankan hawa nafsu, berarti dia menuhankan hawa nafsu. Aduh, pertemukanlah saya dengan Islam yang masih yang mengerti ajaran agama Islam. Sekali lagi nih, Bang, kalau udah nggak tahu ini berarti kita selesai. Orang yang mempertuhan hawa nafsu berarti Tuhannya dia siapa? Tuhannya orang tersebut. Hawa nafsu. Hawa nafsu gitu dong, Bang. Nah, apakah hawa nafsunya itu adalah sang penciptanya? Bukan. Bukan. Tetapi kenapa apa maksudnya kalau begitu hawa nafsu itu adalah Tuhannya? Itu dalam artian dia mengikuti hawa nafsunya. Betul. Sekarang Anda mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Makanya saya bilang Muhammad itu Tuhanmu. Nah gimana? Mau nggak kamu ganti Tuhanmu itu? Yang Muhammad mau nggak kamu ganti? Kita ganti ya. 2025 ini Anda harus ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus. Gimana? Oke, dalam artian beda konteks, Bang. Mengikuti Nabi Muhammad dengan mengikuti hawa nafsu. Oke, sekarang saya tanya, kalau seseorang mengikuti tahluk patuk tunduk kepada iblis, dia mempertuhan siapa? Ini, Bang, boleh saya jelaskan? Sebentar dulu, sebentar. Kalau ada seseorang, dia patuh, tahluk, tunduk, taat, mengikuti iblis, berarti dia mempertuhan siapa? Iblis. Iblis. Kalau seseorang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya, berarti dia mempertuhan siapa? Hawa nafsunya. Nah, kalau seseorang patuh, taat, takluk, tunduk kepada Muhammad, berarti dia mempertuhan siapa? Begini, Bang. Nah, macet kau kan? Kau langsung macet kalau ke Muhammad. Aduh. Ayo, gimana? Ganti Tuhan gimana? Ayo, Bang. Ayo ganti Tuhan. Gimana? Boleh nggak jelaskan? Boleh nggak? Saya kasih penjelasan. Iya, sekarang gimana? Ada niat nggak mau ganti Tuhan? Enggak, maksudnya boleh nggak? Nah, masih mau lanjut Tuhannya Muhammad? Boleh nggak? Boleh nggak saya kasih Enggak, penjelasan? berarti masih mau lanjut, masih mau nekat menuhankan Muhammad. Nggak boleh begitu, Bang. Nggak ada namanya. Boleh nggak saya kasih penjelasan? Tadi katanya kalau patuh, taat, tahluk, tunduk kepada setan berarti mempertuhan setan. Taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsu berarti mempertuhan hawa nafsu. Ah, ini Anda taat, tahluk, tunduk kepada Muhammad berarti Anda mempertuhan? Mempertuhan? Mengikuti hawa nafsu berbeda dengan mengikuti Nabi Muhammad. Iya, saya tahu mengikuti saya dengan mengikuti Budi juga beda. Mengikuti Nabi Muhammad adalah perintah Allah. Ah, berarti Allah memerintahkanmu untuk menuhankan Muhammad, betul? Allah tidak pernah memerintah untuk mengikuti setan, untuk mengikuti hawa nafsu, tidak. Ah, ketika Allah memerintahkan kamu untuk mengikuti Muhammad, tahluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, artinya Allah memerintahkan kamu untuk menuhankan Muhammad, betul? Macet kan, macet.
Allah. Iya, walaupun itu perintah artinya definisi gini bang, gini bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan, Tidak menyembahnya bang. Tidak pelan-pelan, menyembah. pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ini Anda ini nggak paham-paham dengan bahasa yang sebenarnya. Gini, kalau anda ambil batu, oke, Anda lempar begini, itu namanya melempar, betul? Betul. Kalau itu Anda kerjakan sendiri disebut melempar nggak? Maksudnya gimana bang? Kalau Anda ambil batu dengan kesadaran sendiri, terus Anda lempar begitu, itu disebut melempar, betul? Lempar. Nah, kalau Allah yang nyuruh, masih disebut melempar nggak? Melempar. Iya, sekarang kamu disuruh sama Allah, walaupun itu kata Muhammad, ya kan? Untuk patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad. Artinya kamu disuruh untuk mempertuhan Muhammad, Dol. Kenapa abang bilang itu perkataan Muhammad? Itu perkataan Allah. Oke, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong taatilah Muhammad? Siapa? Allah yang mengatakan. Allah ngomong langsung. Allah ngomong langsung apa Muhammad yang ngomong? Ini kan Allah yang katakan dalam Al-Quran. Wa ta'ati Allah. Ya, Quran kata siapa? Wa ulil amri minkum. Iya, Quran kata siapa? Allah dan Muhammad itu mutlak bang. Iya, Quran kata siapa? Nah, kan meninggalkan. Enggak loh, Anda bilang Allah begini. Itu semua kata Muhammad enggak? Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad bang. Jadi perkataan siapa? Itu perkataan Allah. Dari siapa yang ngomong itu perkataan Allah? Muhammad juga bang, gimana sih? Muhammad juga, ujung-ujungnya itu kata Muhammad juga. Gimana sih? Aduh, nggak sadar-sadar. Ayo bang, ya, gimana? Apakah Anda masih nekat ingin mempertuhan Muhammad di tahun 2025 ini? Nggak ganti Tuhan Anda? Enggak bang, karena kita berbeda iman, jadi kita berbeda. Betul bang, kita berbeda bang. Justru itu saya ajak Anda ini untuk berhenti mempertuhan manusia yang sekarang mohon maaf sudah meninggal di kuburan. Dalam kaidah kami tidak ada mempertuhankan manusia. Mempertuhan itu apa dulu? Oke, ada Al-Quran nggak di situ bang? Sebentar, ada Al-Quran di situ? Buka aja bang, boleh? Coba buka At-Taubah ayat 31. Ayat itu bang, begini bang. Ayat Kan itu suruh buka Al-Quran aja malas. Apa bunyi At-Taubah 31? Kita berdebat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi At-Taubah 31? Saya jelaskan asbabun nuzulnya. Iya, apa bunyinya coba? Mereka Yahudi dan Nasara menjadikan para alim ulama mereka sebagai Tuhan. Oke, alim ulama itu manusia nggak? Manusia. Berarti dijadikan Tuhan nggak manusia di situ? Jadikan Tuhan. Iya, apa maksudnya ada manusia dijadikan Tuhan? Apakah dia dianggap sang pencipta atau bagaimana? Dalam tafsir ulama bahwa mereka para rahib-rahib ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Padahal mutlak halal haram itu milik Allah. Nah, diikuti sama mereka kan? Sama mereka dirubah. Dirubah lalu malah itu yang diikuti, betul? Jadi dipertuhankanlah mereka. Iya, artinya ulama itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, tapi manusia malah mengikuti mereka, lebih patuh sama mereka ketimbang patuh kepada Allah, betul? Para rahib-rahib itu merubahnya. Iya, sama seperti Muhammad kan? Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh bohong nggak? Enggak, Muhammad tidak merubah. Sebentar dulu, menurut Al-Quran boleh bohong nggak? Yang menyampaikan wahyu. Menurut Al-Quran boleh bohong nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Menurut Muhammad boleh bohong nggak? Kau sepahami anak. Menurut Muhammad boleh bohong nggak? Kalau sepahaman saya enggak boleh bang. Nggak boleh. Kalau saya tunjukkan di hadis boleh bohong, gimana? Boleh bang, tunjukkan saja. Waduh, berat. Ya, di dalam hadis ada sebuah hadis yang diajarkan oleh Muhammad bahwa kalian itu diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Belum pernah dengar? Saya belum pernah dengar bang hadis itu. Belum pernah dengar, pantas Anda masih Islam. Tadi kan kita pakai hukum yang sama nih. Kalau ada ulama dia membolehkan yang sebenarnya haram, contoh
Contoh nih, Al-Quran melarang seseorang itu misalnya dilarang berzina. Tapi ulama membolehkan. Ah, Anda lebih patuh sama ulama itu. Artinya Anda mempertuhan si ulama itu, betul? Betul. Bukan menganggap si ulama itu pencipta, bukan. Tapi karena Anda berbuat demikian, Al-Quran melabeli Anda sebagai orang yang mempertuhan ulama. Karena Anda lebih patuh kepada ulama itu ketimbang kepada Allah, betul? Betul. Nah, bukankah itu Anda lakukan kepada Muhammad? Contoh, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar, betul? Betul nggak? Betul. Betul. Nah, sedangkan menurut Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, boleh kalian bohong dalam 3 hal, betul? Kalau itu saya belum tahu hadisnya, Bang. Iya, Kalaupun saya tahu, betul, itu ada hadisnya. Anda jangan bantah saya lagi. Itu ada hadisnya, betul? Saya belum tahu ada hadisnya. Kalaupun saya tahu, saya akan mencari syarah hadisnya seperti apa. Bagaimana para ulama mensyarahkan hadisnya? Begitu, Bang. Oke, kalau kira-kira kita putarkan videonya, boleh berbohong gimana? Ajaran Muhammad gimana? Apa video, Bang? Nah, kan katanya ulama. Biar saya putarkan ini kata ulama ini, boleh bohong gimana? Kalau video itu tidak menjadi dasar landasan beragama, Berarti menurut Anda ini beragama itu dalil bukan video, Bang. Hadis Oke, hadis. mau saya bacakan ayat hadisnya? Mau saya bacakan hadisnya? Coba, Bang. Baik. Baik, nih Bang ya, saya tampilkan di layar. Nah, silakan bacakan, Bang. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Betul? Betul. Betul nggak? Betul. Oke, artinya menurut Muhammad dalam keadaan tertentu boleh berdusta nggak? Kalau mengikuti hadisnya boleh. Makanya, Bang, saya ini Nah, sedangkan menurut Al-Quran boleh nggak tadi berdusta? kalau Al-Quran itu, Bang. Ditanya dulu. Menurut Al-Quran tadi boleh berdusta nggak? Al-Quran itu, Bang, dia punya koordinatornya, Bang. Jadi Anda ini sebenarnya gini loh. Anda ini standar ganda. Tadi ketika ada ulama menghalalkan yang haram, tapi Anda ikuti, itu disebut mempertuhan. Sekarang Muhammad nih. Sekarang Muhammad ini yang menghalalkan yang haram nih. Dengar. Diharamkan berdusta oleh Al-Quran, betul? Enggak, saya kasih contoh dulu, Bang. Contohnya seperti daging babi. Tadi itu haram, Bang. Tapi ada satu keadaan yang bisa dihalalkan, yang bisa diubahkan. Oke, sekarang saya tanya, keadaan kepepet apa yang membuat pengikut Muhammad meminum darah Muhammad? Anda tahu nggak darahnya Muhammad diminum? Saya tahu, Bang. Oke, menurut Al-Quran darah itu haram nggak untuk dikonsumsi? Haram. Sedangkan darahnya Muhammad diminum nggak oleh pengikutnya? Tapi dihalalkan nggak oleh Nabi Muhammad? Dia malah bilang, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Betul? Tapi dianjurkan nggak, Bang? Dianjurkan nggak? Dibenarkan nggak oleh Muhammad? Dianjurkan nggak, Bang? Ya, dibenarkan nggak oleh Muhammad ketika darahnya diminum? Di situ Nabi Muhammad mengkhususkan bahwa hanya kasus itu Khusus. saja. Berarti ayat Al-Quran, jangan minum darah kecuali darah Muhammad gitu. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang kalian ini mempertuhan dia. Loh, makanya saya bilang, Bang, sebenarnya kalian ini mempertuhan Muhammad dengan cara berbuat demikian kepada Muhammad. Darahnya kalian minum, kencingnya kalian minum, ludahnya kalian tangkepin, betul nggak? Makanya, Bang, Nabi Muhammad itu sudah mengulang itu kepada kita. Bang, dengerin ya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan jangan Dengerin, kepada Bang, dengerin. Kalau ada seseorang nih, kita taruh di India ini, karena sering banyak video-video kayak gitu di India. Nah, ketika ada orang gitu, dia kencingnya Anda tampung begitu, Anda minum, glok. Nah, terus ludahnya, kalau dia ngeludah, Anda tangkap, ludah, gitu kan?
keringetnya kalian ambil, ya kan? Sekarang saya tanya, itu perbuatan mengkultuskan, mendewakan, berlebih-lebihan nggak kepada orang itu? Kalau sampai tahap air kencing itu sudah termasuk gulu. Nah, kamu tahu nggak kencingnya Muhammad diminum? Selama ini saya nggak tahu. Nggak tahu. Sebentar ya. Kalau kamu tidak tahu kencingnya Muhammad diminum, saya ingin kamu mendengar ini ya. Ini bahwa kencingnya Muhammad itu diminum. Ini banyak Muslim nggak tahu, Bang. Karena Anda nggak sadar Anda itu mempertuhan, mendewakan Muhammad, mengkultuskan manusia bernama Muhammad, tapi Anda tidak tahu karena informasi ini memang disembunyikan. Nih, biar Anda dengar ya, bagaimana sesungguhnya kalian itu mempertuhan, mendewakan gulu terhadap manusia yang bernama Muhammad nih. Tolong Anda dengar ya, Bang ya. Dengar nih. Nih. Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia. Lakal basyari, tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan. Tuh, Muhammad kalau jalan nggak ketemu bayangannya, betul. Nah, itu baru satu sebentar nih. Ini kita lihat nih. Kita dengerin Bang. Nih. Baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah, beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud. Tuh. Menurut Al-Quran darah haram nggak Bang? Haram. Haram, tapi darahnya Muhammad waktu diminum yang haram apa? Darahnya atau orang yang meminumnya haram disentuh api neraka? Makanya Bang, saya bilang itu kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian mempertuhan Muhammad. Menurut Al-Quran darah haram. Menurut kalian darah Muhammad nggak apa-apa. Justru kalau minum darahnya malah tiket masuk surga. Ayo. Ini kalian ini sudah mengkultuskan, mempertuhan manusia. Betul. Tapi Anda nggak sadar-sadar. Ayo apalagi kencingnya diminum. Mau tahu kencing Muhammad diminum? Mau tahu? Nih. Selang beberapa waktu Gini. Abdullah bin Zubair tidak memiliki bayangan itu. Nih ya sebentar, kencingnya Muhammad diminum. Maka bergoncanglah arasy. Sebentar nih. Waduh, ini panjang ini videonya, Bang. Panjang. Dengan panah. Ada yang Sebentar, Bang. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah.
Maka apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Wah, lihat itu. Kencingnya Muhammad minum air kencing nggak sakit lagi, Bang. Gimana? Kurang bagaimana kalian mengkultuskan seorang manusia yang bernama Muhammad? Kurang bagaimana? Ada hadisnya enggak? Lah, maksud Anda itu Ustadz asal ngomong gitu, asal cuap-cuap. Kalau video saya enggak jadi dalil. Pantesan ada masih. Kamu beragama bukan melalui video, Bang. Oke, sekarang gini aja. Anda gini. Kalau cuma satu orang, nanti Anda merasa, itu kan cuma satu orang gini. Baik ya. Sampai Nih. Sebentar, Bang, kencing. Sebentar nih, Bang ya. Pemahaman yang lain dalam Bagaimana? pemahaman dalam Islam itu banyak, Bang. Karena ada yang gulu, ada yang berlebihan, ada juga yang melakukan hal-hal di luar. Jadi Oke, baik. Coba dengarkan ini, Bang. Dengarkan ini. Nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata dari perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Tuh, kencingnya Muhammad diminum. Gimana Anda ini? Bagaimana? Masih meragukan lagi riwayat itu bahwa kencing Muhammad diminum? Gimana? selama saya mempelajari Islam, saya baru mendengarnya. Mungkin saya belum Itu tahu. alasan Anda masih Islam sekarang. Coba Anda tahu banyak tentang Islam, pasti besok pagi Anda bangun subuh bukan Islam lagi. Gimana? Nabi Muhammad itu dimuliakan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu dimuliakan. Sebentar, saya agak sedikit pilek nih, agak pilek. Ya, jadi bagaimana? Sudah cukup bukti-bukti yang saya utarakan bahwasanya para pengikut Muhammad melakukan Muhammad sedemikian rupa, kencingnya diminum, darahnya diminum, keringatnya harum, tahu? Apalagi? Sejauh yang saya pahami, Bang, Nabi Muhammad itu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu dimuliakan oleh Allah. Mana ayatnya? Nah, kalian ngarang sendiri, sudah saya bilang kalian ini mempertuhan Muhammad. Ayo, gimana? Mau ganti Tuhan? Mau ganti Tuhan? Tidak dalam Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. dua kemuliaan yang sama. Bagaimana? Dalam usia ini Yesus dan Muhammad punya kedudukan yang sama. Beda dong, Muhammad berdosa. Dengar. Coba sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, siapa yang suci dan siapa yang berdosa? Enggak, Bang. Saya tanya aja. Anda kan belum percaya sama Bible nih. Dengerin pelan-pelan. Ah, begitu. Menurut Al-Quran, Muhammad tuh berdosa nggak? Saya enggak ngomong gitu, Bang. Saya tanya Ditanya itu langsung memble kemana-mana. Ayo Bang, menurut kitab suci Al-Quran, Muhammad itu berdosa atau tidak? Enggak, Bang. Saya enggak mau. Nggak bisa jawab. Oke, menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Enggak, Yesus dan Muhammad setara. Setara dari mana? Anda ini ngarang-ngarang saja. Dengar. Menurut Al-Quran, Isa itu suci atau tidak? Para nabi semuanya suci. Oke, mana ayatnya bahwa para nabi semuanya suci? Saya tampilkan nih kepada Anda ini. Semua bayi-bayi yang lahir itu semuanya disentuh oleh syaitan kecuali Isa, betul atau tidak? Para bayi dalam Islam semuanya suci. Dengerin. Menurut Muhammad sendiri, semua manusia itu kalau lahir menangis karena disentuh setan, betul nggak? Iya, tapi belum berarti dia berdosa. Oke, kenapa disentuh setan? Namanya setan itu bisa menjamah saya siapa. Oke, Isa bisa nggak disentuh setan? Pelan-pelan ini menurut agama Anda. Menurut agama Anda, setan bisa nggak menjamah Isa?
Menjamah siapa? Isa, Nabi Isa, bisa nggak? Para Mah, nabi kan Allah. ngarang lagi kan? Para Aduh, nabi tidak pernah berkelahi aduh. dengan setan. Nih, saya tunjukkan nih ya, saya tunjukkan. Nih. Saya tampilkan kepada Anda. Nih. Semua bayi-bayi itu lahir dalam keadaan mereka itu disentuh setan, makanya menangis. Gimana Anda ini? Nih, saya tampilkan nih. Memang benar lah, Nih, Bang. pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Nih, saya balikkan kamera ya. Nih, pelan-pelan Bang. Oke, kita tampilkan di layar. Nah, coba Abang baca nih, yuk. Artinya, ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk. Dan tidak seorang pun selamat darinya kecuali siapa? Kecuali siapa? Baca. Jangan. Aduh, jangan kau terpukul begitu. Jangan terpukul. Iya, Nabi Isa. Sebentar. Semua. Aduh, pelan-pelan Bang. Dengar. Ketika manusia dilahirkan dari perut, termasuk Muhammad nggak ini? Ya. Termasuk Muhammad nggak? Di situ kan yang berbicara kan Nabi Muhammad. Iya, berarti termasuk Muhammad nggak? Termasuk dirinya nggak di sini? Kalau di situ ada perkataan Masih bela-belain Muhammad lagi dia. Masih bela-belain Tuhannya lagi. Dengar pelan-pelan. Ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali siapa? Kecuali siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad termasuk ditempeleng nggak oleh setan waktu lahir? Dalam bahasa hadisnya di situ dikatakan nggak? Apakah Nabi Muhammad mengatakan termaksud aku? Baik. Tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa. Di sini berarti termasuk Muhammad nggak yang tak selamat darinya? Ada nggak bahasanya di situ? Bahasanya ada nggak? Ngeri, saudara. Baik, pelan-pelan. Gini. Nggak ada bahasanya. Oke, kalau saya bilang gini, semua dengar. Semua orang kecuali Faldi. Berarti di situ kecuali Faldi, termasuk di situ Muhammad, termasuk di situ siapapun, betul Kak? Makanya saya bilang ada bahasanya Inilah nggak di kalau situ. udah mempertuhan Muhammad udah repot. Bang, saya pelan-pelan ya. Saya coba menyadarkan kamu pelan-pelan ya. Nih Bang ya, pelan-pelan nih Bang ya. Nih. Hal itu disebabkan nih ya Bang ya, ditempeleng oleh setan yang tak seorang pun, tidak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa. Berarti semua orang kecuali Nabi Isa ditempeleng oleh setan, termasuk Muhammad. Gimana sih Anda nih? Betul nggak? Itu berbeda, Bang. Jadi kalau dari Muhammad Aduh, udah repot nih karena mempertuhan Muhammad. Oke lah Bang, karena Anda sudah mempertuhan Muhammad, artinya Anda memang tidak mau kalau Muhammad itu, walaupun itu dikatakan oleh Muhammad sendiri. Betul? Intinya tadi jangan lari ke konsep lain. Tadi apa? Enggak lari, yang Bang. bilang tadi? Tadi kan Anda ngeyel bahwasanya Muhammad itu kata Anda orang suci. Padahal yang orang suci menurut kitab Anda sendiri itu adalah Isa. Dia bahkan tidak disentuh oleh setan. Nah, Anda tahu nggak bahwa jangankan gini, setan itu sudah masuk Islam. Betul nggak? Jin itu dari awalnya setan, dari awalnya Islam, Bang. Bang, dengerin. Belum mereka durhaka. Menurut Anda, menurut Muhammad itu ditemani oleh setan nggak? Ditemani gimana, Bang? Nah, bahkan Muhammad kena sihir. Anda tahu Muhammad kena sihir? Tahu nggak Muhammad kena sihir? Tahu. Tahu. Berarti Muhammad kena pengaruh setan nggak? Meninggal dunia. Makanya aku bilang Bang, ganti Tuhanmu Bang, jangan Muhammad lagi. Bertaubatlah kamu.
Allah mengizinkan Nabi Muhammad terkena sihir untuk menjadi hukum kepada umatnya. Itu karang-karanganmu sendiri. Itu manusia. Oke, sekarang saya tanya, berarti Muhammad suci nggak? Adalah hukum Berarti bagi Muhammad kita. suci nggak dia? Suci, Bang. Kalau suci, oke, mana dalilnya bahwa dia suci? Bang perlu dalil dari Oke hadis, lah, Bang. baiklah. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Udahlah, Bang. Belajar lagi, nanti kalau sudah dalam lagi Itu nggak bisa ilmunya. memaksakan pemahaman Karena dia sama. banyak gini Bang, ada ceritanya gini. Pertama dia mendebat saya terus, debat terus sama saya. Setelah 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya udah lunak dia. Ada kejadian begitu? Ada Bang. Dulu dia debat dengan saya keras, tapi setelah 3 tahun berikutnya berubah total dia Bang. Betul Bang yang semua Abang bilang kemarin itu. Saya sempet Bang, saya itu marah, kecewa denganmu. Tapi setelah saya pelajari, ternyata yang kau bilang itu betul semua Bang. Maaf ya Bang ya, dulu saya 3 tahun yang lalu kayak gitu. Ada. Islam. Jadi saya harap 13 Anda tahun, nanti 13 tahun. belajar agama Islam. Setelah Anda belajar agama Islam baru naik lagi ke sini ya. 13 tahun Nabi Muhammad mengajarkan akidah dulu kepada umat Islam untuk mereka yakin dulu. Jadi omongan seperti abang ini nggak akan mempan selama akidah kita Iya, kuat. karena Anda masih berkeras, nggak apa-apa. Anda masih keras hati karena Anda Oh, belum Bang. belajar. Nanti Akidah Anda masih belajar kita dulu, nggak goyah. setelah ilmu Anda naik, setelah ilmu Anda tambah baru naik sini lagi. Oke ya, kita turunkan. Ini datang, Bang. Si Valdi ini, ya ngeyel saja dia.